Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang mana telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan apa itu budaya positif di sekolah. Dalam rangka menciptakan budaya positif, peranan penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Cobalah kita amati lingkungan sekolah kita sendiri saat ini. Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah kita anut dan yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, buat kesalahan lagi, belajar lagi. Nah, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Selanjutnya,
psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi kalau guru mengontrol murid, itu tidak akan terjadi kalau si murid tidak mengizinkan. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau pujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak pujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi itulah miskonsepsi yang diluruskan. Kemudian Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Lanjut. Next. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Di perubahan paradigma belajar ini, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Jadi di dalam stimulus respon ini, realitas atau kebutuhan kita sama, kita anggap sama. Sementara di teori kontrol, realitas kita berbeda. Bapak Ibu tentunya, ibu yang ini sama ibu yang sana belum tentu sama kebutuhannya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Nah, itu stimulus respon. Sementara teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau di stimulus respon, itu model berpikirnya hanya menang atau kalah. Sementara teori kontrol berpikir menang-menang, tidak berpikir untuk kalah. Nah, jadi disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Next. Nah, ini Bapak Ibu, apa sih sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Bu Eva, bisa jawab? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Kalau disiplin seperti bentuk suatu disiplin itu seperti suatu bentuk menerapkan kepercayaan diri, Pak. Kalau misalnya kita tuh bisa melakukan tanggung jawab kita, seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Eva. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, menanamkan motivasi. Nah ini, menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terbayang di benak kita? Nah, jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, benar ya? Jadi padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul nggak? Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhpun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ibu, di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan
atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Next. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya kita sudah tahu ini, tetapi jarang kita buat listnya ya. Nah, ini peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Nah, ini semua sudah ada di agenda Bapak Ibu semua sekalian ya. Nah, jadi dari nilai-nilai kebajikan universal ini ya, kita akan kaitkan dengan nilai-nilai keyakinan kelas. Yang selama ini mungkin waktu baru masuk kita jarang membuat keyakinan kelas. Nah, mulai ke depannya kita akan buat keyakinan kelas ya. Baik Bapak Ibu, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Gimana Bu? Kenapa kita melakukan sesuatu? Pasti ada dorongan dari dalam atau dari luar ya. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, jadi menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, jadi di sini bahasanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Next. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernahkah Ibu tersenyum supaya mendapatkan imbalan dari orang lain? Pernah nggak? Pernah ya? Pasti. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya,
apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jelas ya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Mungkin saya juga dulu pernah begitu ya. Sampai sekarang juga mungkin. Nah, menurut mereka penting dan mereka letakkan di dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Next. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal dari dalam dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini, pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman, pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi tidak dipengaruhi. Nanti Bapak kasih ini, nanti Ibu kasih ini, tidak ya. Jadi itu benar-benar dari dalam dirinya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini ya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman, ya Bu ya. Tindakan suatu pelanggaran pada umumnya kita masih melaksanakan berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan Bapak Ibu, memperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata si Gosen 2004 ya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Next. Nah, berikut bagian tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi berdasarkan bagian di sini, ya, bisa kita simpulkan nih. Di sini hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sementara di restitusi merupakan pilihan. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan beberapa pilihan. Next.
Nah, di sini bisa dilihat peraturannya. Misalnya, peraturannya adalah kamu harus awas ya kamu katanya. Sementara di konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Lebih lembut ya. Terima kasih. Terus kalau di restitusi ini lebih jelas apa yang kamu yakini. Kan kita sudah buat keyakinan kelas tadi kan? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita bertanya, berkolaborasi dengan murid tersebut, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jadi berdasarkan bagian ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Next. Nah, ini contoh dari dihukum oleh penghargaan. Ya. Kenapa bisa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Next. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan itu tadi, ini adalah penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Karena dia, nanti aku dapat ini lagi dari ibu guru, dari bapak guru. Jadi dia kehilangan motivasi. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Berarti kita menghukum orang lain. Kenapa? Orang lain tadi tidak mendapatkan penghargaan, dia merasa terhukum. Next. Nah, jadi penghargaan menghukum. Di sini nampak penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Loh, kok bisa? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi kecil hatinya ya. Misalnya dalam sistem ranking, mereka akan mendapatkan ranking kedua, akan merasa paling dihukum. Kenapa aku nggak ranking 1? Nah, begitu seterusnya. Ranking 3 kenapa nggak ranking 2 ya? Nah, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ya, biasa kita begitu kan, Bu. Udahlah, kau lakukanlah ini, nanti kan ku kasih ininya, kasih hadiah, kasih ini, kan gitu. Sehingga yang melakukan tadi merasa terpaksa jadinya. Nah, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Bapak dan Ibu semuanya, bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan, gimana respon Bapak Ibu? Kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran.
dan akan bilang nggak usah, nggak apa-apa, lupakan aja, gitu kan? Udahlah, amannya itu. Betul Ibu ya? Nah, kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Begitu kan? Nah, kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Itu sudah terjadi. Ya. Nah, membuat kondisi menjadi impas sering menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Next. Nah, mari kita perhatikan Bapak Ibu, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik? Atau mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Nah, mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik atau mendiaminya. Nah, Bapak Ibu ya, kalau kita melakukan tindakan-tindakan ini semuanya, mungkin kita akan membuat murid merasa menjadi anak yang gagal. Ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Bukan awas kamu ya, jangan kau ulangi lagi, bapak cubit nanti bang. Enggak seperti itu. Respon kita bagaimana? Nah, disiplin positif yang berdasarkan pada teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada satu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki alasan tertentu, tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak Ibu sekalian, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan, ya, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Next. Seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Nah, ini tadi ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Jadi di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, ya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, inilah dia ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Next.
Nah, kembali kepada 5 kebutuhan dasar, ya. Di sini kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang pertama, ya. Jadi konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Lihatlah para guru di sekolah kita. Dapatkah kita memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Coba dilihat. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kita bisa tarik ke diri kita sendiri. 5 kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi? Apakah ini kasih sayang yang dan diterima? Bisa juga kebebasan. Ya, mungkin nanti kalau udah pensiun kita akan bebas, ya. Nah, kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Next. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, baik Bapak Ibu, berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid, yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi Diane Gosen dalam bukunya Restitusi Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol itu antara lain, yang pertama, sebagai penghukum. Jadi, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Mereka akan mengatakan seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas, awas ya. Nah, kamu selalu saja salah, lalu selalu, pasti selalu yang terakhir selesai, lambat kali, gitu ya. Nah, jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Next. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jangan gitu ya, nak. Berapa kali udah Bapak bilang harus memberitahu kamu ya. Itu sering itu. Pak, dilendotinya kita kan. Nah, enggak. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Next. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Jadi, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Pernah nggak gitu, Bu? Ada ya, sekali-sekali ya, ngaku. Jadi, ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Nanti ibu bantu, kan gitu kan, ibu bereskan. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, nggak mungkin. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nanti lama-lama, ibu nggak seperti yang aku bayangkan. Udah merajuk si anak tadi, ya. Next. Yang keempat, pemantau. Nah,
Ini agak lebih bagus nih. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi dia sudah ada konsekuensinya, peraturannya apa katanya. Jadi selalu mengatakan peraturannya apa kok buat kayak gitu. Ya, apa yang telah kamu lakukan. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi ini sudah mendekati ke arah keperaturan, tapi fungsinya mengawasi. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan banyak sekali catatan-catatan. Jurnal itu ya, sikapnya hari ini, sikapnya ini begini hari ini. Nah, itu. Lalu next, posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Nah, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, ya, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini dia akan mengatakan apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya seperti kemarin dia? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, bla 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 bla, itulah dari contoh manajer. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, jadi guru dituntut untuk berada di posisi manajer, minimal pemantau. Jadi kita bisa tarik ke diri kita, selama ini kita di posisi kontrol yang mana? Ya, mudah-mudahan dengan adanya budaya positif ini bisa mengarah ke lebih baik lagi. Next. Setelah kita mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Nah, ketiga strategi tersebut, jadi Diane Gosen dalam bukunya Restitution telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu yang bernama segitiga restitusi. Ketiga restitusi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga. Next. Nah, lagi. Nah, seperti ini, ya. Langkah-langkah ini harus dilakukan satu persatu. Contohnya nih, menstabilkan identitas. Ya, yang kedua, yang dalam upaya menstabilkan identitas, kita akan mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, setiap orang pasti pernah melakukannya. Jadi kita stabilkan dulu si anak, tenangkan dulu dia. Jadi sehingga dia bisa berpikir jernih. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita akan bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu setelah anak mengakui kesalahannya, baru yang ketiga kita tanya keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi proses ini dinamakan segitiga restitusi. Ketiga strategi ini, ya, langkah-langkah ini harus dilakukan satu persatu. Ya, nggak usah secara kaku juga. Mungkin selama ini kita sudah pernah melakukannya, tetapi kita walaupun kita nggak tahu namanya, ya. Nah, jadi kalau kalimat-kalimat ini misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Itu langkah-langkah dalam menstabilkan
identitas. Nah, di dalam restitusi ini tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Ya. Jadi melanggar aturan itu bukan sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah paparan saya tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat dan lagi apa Bu? Dapat diterapkan di sekolah kita. Pinter ibunya. Ya, kalau ada kata-kata yang keluar dari mulut saya yang menurut Bapak Ibu salah, maka saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.